Kampar sebelum dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yakni Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Induk, yakni Kabupaten Kampar sendiri, merupakan kabupaten terluas daratannya. Selain luas wilayahnya, Kabupaten Kampar juga memiliki sejarah panjang tentang zaman prasejarah di aliran Sungai Kampar. Kabupaten Kampar terletak di sisi timur perbukitan Bukit Barisan. Wilayah Kabupaten Kampar dialiri sungai yang panjangnya tidak kurang dari 400 km. Sungai Kampar hulunya berada di sisi timur dataran tinggi Bukit Barisan, sedang hilirnya berada di sisi timur Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Lekukan-lekukan alam di bagian barat Kabupaten Kampar dipilih oleh para saudagar untuk beristirahat sekaligus berziarah. Maka tidak heran bila di bagian barat Kabupaten Kampar banyak ditemukan prasasti yang menjelaskan bahwa dahulu wilayah tersebut sudah dihuni oleh masyarakat. Lalu, dari mana masyarakat yang datang ke wilayah tersebut? Ya, manusia yang datang ke wilayah Kabupaten Kampar pada zaman dahulu berasal dari gelombang migrasi pertama melalui Sungai Kampar, yang dahulunya masih bernama Sungai Ombud. Peristiwa itu terjadi pada periode 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Mereka itu berciri ras Proto Melayu yang merupakan pendukung kebudayaan zaman batu. Mereka menyebar ke Pulau Sumatera melalui Semenanjung Melayu. Mereka menyebut dirinya sebagai suku asli yang kini tinggal di beberapa dusun di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kuala Kampar, yang kini masuk ke wilayah Kabupaten Pelalawan. Gelombang migrasi kedua datang sesudah tahun 1500 sebelum Masehi yang disebut Deutero Melayu. Selanjutnya, orang-orang Deutero Melayu bercampur lagi dengan pendatang dari berbagai golongan yang berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Di bagian hilir Sungai Kampar hingga kini masih terdapat hunian-hunian dari ras Proto Melayu. Mereka tinggal di Pulau Penyalai atau Kuala Kampar. Mereka hingga sekarang menyebut dirinya sebagai penduduk asli. Sedang di hulu Sungai Kampar hingga kini juga masih terdapat masyarakat yang hidup diduga masih dari ras Proto Melayu ataupun ras Deutero Melayu dan atau campuran dari Deutero Melayu dengan masyarakat dari Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan diketemukannya prasasti tertua di pinggir Sungai Kampar, tepatnya di Desa Batu Bersurat, Kecamatan 13 Kuto Kampar. Nama desa ini diambil dari batu bertulis yang diperkirakan ditulis pada zaman Kerajaan Sriwijaya. Ahli sejarah ada yang berpendapat bahwa prasasti tersebut merupakan salah satu gerbang masuk ke ibu kota Kerajaan Sriwijaya. Adapun wilayah yang dahulu menjadi pusat ibu kota Kerajaan Sriwijaya meliputi Desa Batu Bersurat, Pongkai, Kota Tuo, Muara Takus, dan Desa Tanjung.
Sejarawan yang berpendapat bahwa desa-desa tersebut merupakan pusat ibu kota kerajaan Sriwijaya adalah Isiriman dan Grionovel. Ternyata Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dahulunya diduga merupakan pusat kerajaan Sriwijaya. Anda harus ingat bahwa saat ini kita sudah hidup di negara Indonesia. Ananda tidak perlu mempersoalkan di antara kita yang tinggal di Kabupaten Kampar merupakan penduduk asli atau bukan. Yang penting kita harus bersama-sama membangun Kabupaten Kampar. Bagaimana caranya? Ya, sebagai pelajar, Ananda harus rajin belajar, berbakti kepada orang tua, dan selalu patuh kepada guru Ananda. Ingat pesan Presiden Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Untuk itu, ubahlah Kabupaten Kampar ke arah yang lebih maju dengan cara Ananda belajar terus-menerus. Literasi kita, masa depan bangsa